Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Wah, ini lagi rame-ramenya urusan nasab dan nasib. Malah ada statement yang kedengarannya malah menantang warga pribumi ya. Saya rasa ini sudah perlu saya bahas di channel ini, karena semakin rame di mana-mana. 1 bulan kemarin Rizik meminta dibuka pendaftaran jihad ke Palestina. Muhyiddin Junaidi tadi luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Sekarang muncul lagi satu video yang seakan-akan menantang orang pribumi. Kita lihat video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kembali saya ingin mengingatkan dan sekaligus memberikan sebuah nasihat kepada saudara kita semuanya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta rekan-rekannya. Di situ ada Gus Abbas Buntet, kemudian ada Gus Pleret, begitu juga Bang Haji Omairama. Yang saya perhatikan di akhir-akhir ini secara terus-menerus, bahkan tak pernah putus untuk membahas tentang masalah nasab, terutama nasab Pak Adam. Saya ingin menyampaikan, sudahlah kalian berhenti untuk membodohi umat, untuk memberikan pemahaman kepada umat. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa merobohkan dan menghancurkan pemahaman yang ada pada masyarakat bahwa para habaib adalah keturunan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kalau Anda berusaha sekuat tenaga, sama artinya ketika ada seorang pemuda yang frustasi, kemudian dia benturkan kepalanya di gunung. Dia benturkan dengan keras kepalanya di gunung, sehingga orang yang melihat mengatakan, Ishfaq ala roksa, wala tashfaq ala jabal. Kasihani kau punya kepala, jangan kau kasihani gunung. Karena kalau dibenturkan ke dalam gunung, ya kepalanya yang hancur. Begitu juga ketika kalian akan menyerang para habaib, tidak akan pernah bisa. Sampai 10 generasi ke bawah pun tidak akan pernah mampu di bumi Indonesia untuk bisa menghancurkan para habaib. Kenapa? Karena ini bukan sebuah kebatilan. Kalau kebatilan, mungkin satu saat akan hancur. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini bukan sebuah kebatilan, tapi ini sebuah kenyataan, sebuah hal yang realistis yang diakui oleh ulama-ulama besar. Nah, jadi kalau kalian terus melakukan hal seperti itu akan pernah sia-sia, ya, tidak akan pernah berhasil. Percayalah, kalian akan capek, letih, dan tidak akan membuahkan hasil. Kecuali kalau memang perjuangan kalian ini ada faktor X, atau ada indikasi-indikasi lain, atau ada pemain yang ada di belakang kalian, yang memainkan kalian untuk kepentingan sebagian kelompok, dalam rangka menghancurkan daripada umat Islam, untuk menghancurkan persatuan umat Islam, agar para habaib dan para kiai dibentur-benturkan, sehingga menjadi sebuah permusuhan. Kecuali kalau misinya ke arah sana, wallahu a'lam. Tapi kalau Anda ingin merubah dan memberikan satu keyakinan kepada umat untuk mengatakan bahwa habaib bukan keturunan Nabi, sampai kiamat pun kalian tidak akan pernah mampu. Karena sekali lagi, ini bukan kebatilan, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Hanya orang-orang yang bermasalah di dalam hatinya, yang bermasalah di dalam pikirannya, yang akan mengikuti jalan kalian. Nah, jadi sekali lagi, bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Kembalilah kepada Allah Ta'ala. Ta'ala yatadzakkar. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi satu pengingat buat kalian,
agar kalian berhenti untuk tidak lagi membahas tentang masalah nasab. Jadi sekali lagi, kami tidak akan pernah merugi siapapun orang yang menyerang para habaib. Tapi mereka akan melakukan sesuatu yang haba'an manthura, yang tidak punya makna dan bakal sia-sia. Nah, mudah-mudahan nasihat ini menjadikan sebuah pertimbangan agar kalian berhenti dari apa yang kalian lakukan sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan senantiasa dalam tuntunan dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video itu, yang berbicara adalah Habib Zaki Ali Drus. Dia pertama bilang begini, saya akan mengingatkan sekaligus memberikan sebuah nasihat kepada saudara kita semuanya, yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani beserta rekan-rekannya. Di situ ada Gus Abbas Buntet, kemudian ada Gus Pleret, begitu juga Bang Haji Roma Irama. Di sini masih sangat bagus sekali narasinya, dengan menganggap Kiai Imaduddin Al-Bantani, Gus Abbas Buntet, Gus Pleret, mungkin maksudnya adalah Gus Fuad kali ya. Lalu Bang Haji Roma Irama juga disebutkan di sana, sebagai saudara kita semua. Bahasanya kita semua loh ya, bukan saya dan kita semua. Kita di situ. Saya gak tahu apakah Habib Zaki ini memang beneran menganggap Kiai Imaduddin dan rekan-rekannya adalah saudaranya atau tidak. Hehe, oke lanjut. Yang saya perhatikan di akhir-akhir ini, secara terus-menerus bahkan tak pernah putus untuk membahas tentang masalah nasab, terutama nasab Ba'alawi. Saya ini mau sampaikan, sudahlah kalian berhenti untuk membodohi umat, untuk memberikan pemahaman kepada umat. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa merobohkan dan menghancurkan pemahaman yang ada pada masyarakat bahwa para habaib adalah keturunan baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas dulu kalimat ini ya. Pertama, Bib Zaki ini memerintahkan dengan bahasa kalian, berarti tidak hanya ke Kiai Imaduddin saja, alias Gus Abbas, Haji Roma Irama, Gus Fuad Pleret dan mungkin siapapun yang membahas masalah nasab Ba'alawi untuk berhenti membodohi umat. Oke, apakah dengan munculnya Kiai Imad kemudian masyarakat semakin bodoh? Atau semakin pintar? Atau semakin cerdas? Atau malah semakin dungu? Ketika sebuah kajian atau sebuah penemuan yang baru dikeluarkan dan itu langsung dicap sebagai pembodohan, ya sepertinya tidak pas dong, karena butuh waktu bertahun-tahun juga untuk membuat tesis itu, dan dengan dikeluarkannya tesis Kiai Imaduddin itu, akhirnya masyarakat malah lebih paham dan lebih berhati-hati ketika bergaul dengan para habaib. Kenapa begitu? Karena sebuah penemuan juga belum tentu benar tapi juga belum tentu salah pastinya. Munculnya tesis Kiai Imad bukan malah masyarakat semakin bodoh bib dan sedang dibodohi bib, mereka jadi semakin berhati-hati dalam bergaul, apalagi sudah banyak sekali oknum habib yang berceramah dengan dalil-dalil yang gak masuk akal, juga dengan terang-terangan ada yang bilang Indonesia bintu Tarim alias Indonesia adalah anak perempuannya Tarim. Ada lagi yang mengatakan kalau Indonesia adalah Hadromaut kedua, atau anak Hadromaut. Halah, gak ada dalilnya malah seakan-akan sudah mulai berani mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya adalah milik warga kecil Tarim. Hello? Sudah bandingkan saja jumlah warga Yaman dengan jumlah warga Indonesia, mereka belum ada apa-apanya. Apalagi hanya dibandingkan dengan Tarim? Hello? Statement yang membahayakan seperti ini yang seharusnya jangan sampai keluar dari mulut para keturunan Hadromaut itu. Logika sederhananya begini, dengan membesar-besarkan Tarim atau Hadromaut yang notabene itu adalah kota kecil dengan sebuah negara yang sangat besar seperti Indonesia ini, dengan penduduk yang bermacam-macam, jutaan bentuk, pemikiran dan keyakinan yang berbeda-beda, apakah itu hasil dari Tarim semua? Atau dari Hadromaut semua? Sudah terlalu berani sepertinya mereka ini, belum lagi kasus makam-makam palsu, penyelewengan sejarah NU, Jatman dan lain-lainnya. Kalau memang kalian beneran keturunan Nabi Muhammad, seharusnya jangan sampai bikin gaduh di negara orang dong. Dengan munculnya Kiai Imad, akhirnya apa yang salah dari kalian pada dikeluarkan? Ingat ketika saya bilang pada sampean, itu kaca spion mobilmu retak. Apakah saya lagi menjelek-jelekan mobil kalian? Kan gak? Niatnya agar kalian bisa membenahi diri. Bukan malah membantah sebuah tesis dengan bahasa-bahasa yang seakan kalian sedang diganggu kehidupannya. Ingat selama ratusan tahun, orang Indonesia sudah kalian cekoki dengan mengunggulkan garis keturunan kalian, dan semakin kesini kalian semakin berani mengatakan Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Pangeran Diponegoro, Pangeran Imam Bonjol adalah semua dari kalian semua. Lama-lama kayaknya mungkin kalian akan berani bilang begini.
Sebenarnya Pak Soekarno itu disuruh oleh Habib A untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan. Ingat, sejarah kemerdekaan sebuah negara pasti dicatat dan tidak akan dihilangkan catatan-catatan itu, juga pastinya sudah banyak manuskrip-manuskrip yang mendukung catatan sejarah itu, bukan malah tiba-tiba ada sejarah baru yang gak pernah didengar sebelumnya. Kalau melihat dari tulisan Kiai Imad, bahwa nasab mereka tidak diketahui selama 500-an tahun, kemudian muncul satu nama yaitu Abdullah yang dikenal dengan Ubaidillah, maka jangan sampai Indonesia yang dari dulu sejarahnya sudah kita ketahui bersama, bagaimana cara rakyat Indonesia berperang, bagaimana rakyat Indonesia melawan penjajah. Tiba-tiba muncul sosok-sosok yang gak pernah dikenal menjadi pahlawan-pahlawan baru, sepertinya caranya hampir sama deh. Sebuah negara akan mudah hancur jika sejarah asli sudah tidak dikenali lagi. Makanya dengan munculnya Kiai Imad yang mengeluarkan statement kalau habaib khususnya keturunan Ba'alawi nasabnya terputus dari Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pertanyaan besar yang harus bisa mereka jawab dengan sebuah bukti-bukti nyata. Bukan malah seakan-akan menantang masyarakat Indonesia untuk menghancurkan mereka. Kok bilangnya gitu? Lihat baik-baik kalimat yang diucapkan Bib Zaki sebelumnya ya. Selanjutnya begini. Nah jadi kalau Anda berusaha sekuat tenaga, sama artinya ketika ada seorang pemuda yang frustasi dan kemudian ia benturkan kepalanya di gunung, dia benturkan dengan keras di gunung. Nyambung gak sih perumpamaannya? Emangnya Kiai Imad sedang frustasi? Atau Gus Abbas? Atau Gus Fuad? Atau Bang Haji? Kayaknya permisalannya juga asal comot. Jadi dengan bahasa permisalan ini, sepertinya Bib Zaki juga sedang beranggapan bahwa Kiai Imad dan rekan-rekannya itu sedang frustasi dan gak sayang dengan kepalanya. Gini Bib, justru malah karena mereka kasihan dengan nasib umat yang selama ini sudah banyak merasa dikibuli dengan maulid-maulid, dawiran-dawiran para habaib, sehingga mereka mencoba memberikan pemahaman dan pencerahan. Apapun hasilnya nanti yang penting adalah sudah mencoba memberikan pemahaman baru dan pencerahan baru Bib. Lanjut dulu, begitu juga ketika kalian akan menyerang para hababib, tidak akan pernah bisa, sampai 10 generasi ke bawah pun, tidak akan pernah mampu, di bumi Indonesia, untuk bisa menghancurkan para habaib. Karena apa? Karena ini bukan kebatilan, kalau kebatilan, mungkin suatu saat akan hancur. Kalimat ini yang bikin hati saya tergugah untuk ikut memberikan statement mengenai habaib dan Ba'alawi, siapa yang menyerang para habaib. Gak ada yang menyerang mereka, Kiai Imad mengeluarkan sebuah tesis kan untuk dibuktikan kebenarannya. Kok malah merasa diserang? Bahkan kalaupun itu adalah sebuah serangan yaitu serangan yang memakai ilmiah tentunya, dan ingat bahasa sampean Bib, itu sudah menyenggol banyak kalangan masyarakat, dengan mengatakan sampai 10 generasi ke bawah pun, tidak akan pernah mampu, di bumi Indonesia, untuk bisa menghancurkan para habaib. Ingat Bib. Jumlah habib yang di Indonesia masih terlalu mudah untuk dihitung, dibanding dengan warga yang bukan habaib. Jangan sampai gara-gara statement sampean, malah warga yang bukan dari klan. Kalian jadi tergugah dan penasaran, apakah benar yang dikatakan sampean itu? Dan apakah benar yang dilakukan sampean itu bukanlah kebatilan? Sepertinya terlalu dini sampean bilang kalau habaib bukanlah sebuah kebatilan Bib, baru beberapa bulan perkara nasab ini muncul Bib. Jangan dulu seakan-akan bangga dan sangat yakin dengan nasab sampean Bib, karena semua perlu diperjelas dan dibuktikan secara data yang konkret agar bisa semakin yakin. Dengan munculnya Kiai Imad akhirnya mengurangi pendawiran, sholawat-sholawat yang memakan biaya puluhan bahkan mungkin ratusan juta dan ini rata-rata warga Indonesia yang iuran. Terbuktinya banyak makam palsu, terbukanya penyelewengan sejarah NU dan Jatman, seharusnya habaib berterima kasih dengan Kiai Imad. Kenapa begitu? Karena dengan munculnya Kiai Imad, nama baik habaib bisa dengan mudah diperbaiki, karena kerusakannya sudah diketahui. Bukan ketika dibilang kaca spion mobilnya pecah, malah kalian melakukan pembelaan untuk kaca yang memang sudah pecah itu. Part 1 dulu ya, hehe, pembahasan video ini akan dilanjutkan nanti ya.